Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kamu, selamatkan keluarga kamu dari api neraka. Namun secara wujud, makanan haram itu ada dua. Ada yang pertama, wujudnya memang sudah diharamkan Allah dan diharamkan Rasul. Kemudian yang kedua, makanan itu akan menjadi haram karena cara mencarinya, cara mendapatkannya itu dilarang oleh Allah. Artinya apa? Tidak mendapat ridha Allah. Artinya jangankan yang halal, yang haram itu susah lah, masya Allah. Setiap manusia, setiap makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada rezekinya masing-masing. Bahkan yang ada di lautan yang paling dalam pun makhluk ciptaan Allah itu ada rezekinya. Bahkan semut yang selalu lalu lalang depan kita, secara kasat mata bisa kita saksikan mereka itu bawa rezeki. Kenapa? Karena diberikan rezeki, apalagi kita sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Mushola Riyadul Husna yang mudah-mudahan di pagi hari ini senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama karena kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Dengan sehat yang diberikan Allah, alhamdulillah kita bisa hadir di mushola ini dalam rangka menunaikan perintah Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita kerjakan diberikan Allah dengan cara diterima, sekaligus juga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah karena masih diberikan naungan berupa hidayah Allah, yaitu suatu kondisi yang Allah mengkondisikan, mengarahkan dan mempola kita kepada sesuatu yang bisa hadir dalam tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Salah satu diantaranya adalah melaksanakan sholat secara berjamaah. Mudah-mudahan sampai nanti kita menutup mata, hidayah Allah masih tetap diberikan Allah kepada kita semua. Amin. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah yang memang amat dan sangat kita butuhkan, insya Allah diberikan kita, baik ketika nanti kita ada di padang mahsyar maupun nanti ketika kita mendapat hisab, sehingga kita selamatkan berkat pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa orang
yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1 orang malaikat untuk orang tersebut. Amin. Amin ya rabbal. Untuk apa malaikat itu? Malaikat itu berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang ini yang telah berselawat kepada Rasulullah. Dan doa itu disampaikan malaikat sampai hari kiamat. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita sedikit membahas tentang bahayanya makanan haram. Kenapa ini diangkat menjadi sebuah tema? Karena memang dengan modernisasi zaman sekarang ini, umat Islam perlu dituntut kehati-hatiannya terhadap mengkonsumsi makanan yang sebenarnya secara langsung atau tidak langsung bisa membinasakan daripada amalnya. Makanya bagi kita perlu untuk sedikit berhati-hati sehingga nanti bisa menjadi bagian upaya kita untuk diselamatkan daripada makanan yang kita konsumsi. Yang namanya makanan kan semua orang pasti makan ya. Kadang-kadang ada sehari berapa kali itu makannya kan. Kadang-kadang pagi-pagi belum makan aja, padahal udah makan lontong, makan ketupat, kemudian makan uduk, istilahnya belum makan. Karena disebut makan nasi gitu. Masya Allah. Dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini surat yang ke-66. Kebetulan di ayat 6. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kamu, selamatkan keluarga kamu dari api neraka. Jadi kita ini diperintah oleh Allah untuk menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan anggota keluarga kita dari api neraka. Maka salah satu cara untuk menyelamatkan keluarga kita di akhirat nanti adalah dengan cara mengevaluasi, meneliti apakah makanan yang kita berikan kepada keluarga kita itu apakah makanan yang haram ataupun makanan yang halal. Terlebih bagi bapak-bapak nih, menjadi sebuah kewajiban untuk memberikan satu nafkah, mencari nafkah yang memang dasarnya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makanan haram itu? Makanan haram itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasul untuk dikonsumsi atau bahasa kita dimakan. Itu aja. Namun secara wujud makanan haram itu ada 2. Ada yang pertama wujudnya memang sudah diharamkan Allah dan diharamkan Rasul. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu sudah jelas makanan haram diantaranya darah, daging babi, anjing, makanan-makanan yang disembelih atau hewan yang disembelih tidak menyebut nama Tuhan, khamar, narkotik, narkoba itu haram karena memabukkan. Jadi kalau wujudnya ini sudah jelas nih, ini sudah jelas menjadi makanan atau minuman yang haram. Darah itu jelas kelihatan. Kemudian yang kedua, makanan itu akan menjadi haram karena cara mencarinya, cara mendapatkannya itu dilarang oleh Allah. Artinya apa? Tidak mendapat ridha Allah. Kita membeli makanan, suatu makanan itu halal, nasi bungkus misalnya. Tapi uang yang kita beli itu diperoleh dari cara berjudi, dari cara merampok, dari cara merampas, menjamret, menjolimi orang, menipu orang,
Bahkan mungkin diantaranya adalah dengan cara korupsi. Jadi makanan yang semula itu halal, ketika dibeli dengan uang yang jalan yang haram, maka makanan itu menjadi haram. Makanya kalau kita lihat secara dua ini, sebenarnya untuk makanan yang haram yang secara jatmah gampang kita hindari, benar gak? Darah gampang kita hindari. Daging babi ini kan lagi viral nih, betul nggak? Ada rumah makan ternyata menyajikan gulai babi, benar nggak? Masya Allah, hati-hati itu. Makanya bagi kita hati-hati. Jangan-jangan nanti tempat masaknya sama dengan goreng ayam maupun babi. Hati-hati nih. Makanya kita muslim harus hati, harus warok. Lagi viral nih, gulai babi. Ya. Jadi artinya kalau darah, kemudian daging babi, anjing, kemudian khamar, itu mah wujudnya ada. Tapi yang penting bagi kita adalah sebenarnya bagaimana kita mencari nafkah dengan jalan yang halal, sehingga makanan yang kita berikan kepada keluarga kita menjadi halal. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat Allah, bahkan hadis-hadis Rasul yang memerintahkan kita sebagai umat Rasulullah dan makhluk ciptaan Allah untuk selalu mengkonsumsi, memakan, mencari dari suatu jalan yang halal. Salah satu diantaranya adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun." Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu. Kemudian kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi Allah itu menyuruh kita, menyuruh makan makanan. Pertama, makanan itu baik. Yang kedua, itu halal yang diberikan Allah kepada kita. Makanya orang kalau ada kalimat begini itu salah. Ada kalimatnya, katanya apa kalimatnya? Jangankan yang halal, yang haram aja susah gitu ya. Nah itu salah. Katanya jangankan yang halal, yang haram aja susah lah. Masya Allah. Setiap manusia, setiap makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada rezekinya masing-masing. Bahkan yang ada di lautan yang paling dalam pun makhluk ciptaan Allah itu ada rezekinya. Bahkan semut yang selalu lalu lalang depan kita, secara kasat mata bisa kita saksikan mereka itu membawa rezeki. Kenapa? Karena diberikan rezeki, apalagi kita sebagai manusia. Cuma mungkin kita ikhtiar yang tidak ada untuk menggapai rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita disuruh yang halal, yang baik. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata bagi kita. Jadi karena banyak faktor yang menyebabkan orang itu lupa karena digoda oleh setan. Sekarang contoh misalnya lapar, ada seorang ditanya, kenapa saudara mencuri? Kenapa saudara merampok? Kenapa saudara membegal? Apa jawabnya? Karena saya lapar. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap orang lapar harus merampok? Betul nggak? Banyak orang yang menahan lapar tapi sanggup tetap istiqomah di jalan Allah. Jadi kalau alasan dia mencuri, dia membegal karena lapar, itu salah. Karena banyak orang-orang yang justru menahan lapar, justru mendapatkan istiqomah dan selalu tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hati-hati. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kalau bicara masalah makanan haram ini kenapa kita ungkap? Karena bahayanya banyak. Bahayanya banyak. Oleh karena itu, karena keterbatasan waktu, saya akan sedikit uraikan bahaya makanan haram. Yang pertama, makanan haram itu bahayanya adalah tidak ada keberkahan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yuribus shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Yang artinya manusia perhatikan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap di dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi Allah itu memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya apa? Kalau kita mengkonsumsi sesuatu makanan yang kita berikan kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak kita, keluarga kita dengan cara yang halal, maka itu akan tumbuh yang namanya keberkahan. Mungkin di antara kita ada begitu banyak mendapatkan rezeki atau uang, begitu banyak kita memperoleh pemasukan, tapi habis baik, tapi tidak ada sisanya. Mungkin Allah tidak memberikan keberkahan di dalam hasil memberi nafkah kita itu. Makanya dalam hadis katakan, ala bainal yahduruhu bil lagwi wal hilqu wal kajid masubuhu. Ini peringatan buat orang yang hati-hati. Kata Rasulullah, ketahuilah di dalam perniagaan atau jual beli itu terkadang ada dusta, ada sikap tipu menipu dan sikap bohong-bohong. Kata Rasulullah, fasubuhu bisodakoh, maka campurkan sodakoh itu supaya jadi bersih dan berkah. Mohon maaf, kadang-kala kita kalau penjual itu tidak bermaksud secara hati untuk mengatakan ini mendustai daripada pembeli, tapi kadang-kala nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja. Ada orang misalnya datang, bang, berapa ini mangga sekilo? Oh, sekilo ini 40.000, karena ini mangga Indramayu manis luar biasa. Bang, jangan 40.000 ya, bagaimana kalau 20.000? Jangan. Tadi ada aja orang nawar 60.000, saya nggak jual. Padahal dari pagi belum ada yang nawar. Tuh. Itu berbohong, nggak boleh. Jadi seolah-olah ada orang yang nawar 60.000 tidak dijual, dia nawar 20.000. Nah itu nggak boleh. Berarti menipu, wal halfi wal kajib, mendustai pembeli untuk mendapatkan keuntungan. Nah yang 20.000 itu nggak boleh. Jadi kecuali yang baik, kalau 20.000 mah belum ada untungnya, begitu yang enak mah, ya. Atau mungkin mohon maaf ya, untuk belinya aja belum dapat segitu, mah gitu aja. Jangan kita berdusta. Nah bahkan kadang-kala kita terselip lidah, ada kalimat-kalimat yang tanpa sengaja kita itu kalimatnya nggak baik. Maka kata Rasul, pasubuhu bisa dapat, campurin sedekah dari untungan kamu supaya ini jadi mutlak berkah gitu. Makanya suatu hari pernah Rasulullah SAW berjalan di pasar Madinah. Ya, ketika di pasar Madinah itu kalau pasar Madinah itu sekarang itu ada di sebelah utara dari Masjid Nabawi. Saya sempat ke sana waktu berhaji ya. Itu ada orang jual gandum. Jual gandum ditumpuk. Nah, kemudian Rasul tahu di tengah-tengah itu ada basa. Maka dimasukkan tangan Rasulullah ke dalam gandum tadi. Ternyata basah. Ditanya, wahai saudara, kenapa engkau menjual sesuatu yang busuk, menjual sesuatu yang tidak baik
dan ditutupi dengan yang baik. Karena ketika dia masukin ternyata busuk itu. Apa kata Rasul? Apakah kau tidak tahu gandum yang basah dan busuk ini adalah menjadi api neraka? Na'udzubillah. Makanya kalau bisa pedagang-pedagang juga harus jujur. Kadang-kala yang busuk ditaruh di bawah, bener gak? Yang bagus di atas, bener ya? Itu orang jualan itu kadang-kala itu duku, yang kecil-kecil taruh di bawah, yang di atas gimana? Mantep banget, bagus banget, gitu gak? Iya. Timun yang kuntet yang kecil taruh di bawah, yang di atas mau lempeng-lempeng. Bahkan mohon maaf ini mah, kadang-kala itu keranjangnya diganjel. Keranjangnya diganjel dengan apa? Dengan keraras, dengan daun pisang, dengan koran. Munjung banget, padahal pas kamu sedikit banget aja. Nah kalau niatnya itu niat tuh gak boleh. Makanya mohon maaf kemarin ada orang yang terciduk polisi karena selama ini dia telah mengurangi timbangan. Padahal dalam agama ada jelas bahwa celakalah orang yang mengurangi daripada timbangan, kan gitu ya. Tanpa dengan ada campurnya aparat keamanan pun harus ada. Ceritanya luar biasa. Berapa tahun Bapak mengurangi timbangan ini? 12 tahun, Masya Allah. 12 tahun kali berapa ribu, Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi artinya kita ingin untuk mengkonsumsi makanan karena jangan sampai kita tidak mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahaya makanan haram itu doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Tadi kita habis berdoa, Allahumma innaka husnul khatimah. Ya Allah, berikan sebuah kebaikan, kondisi hawin untuk saya nanti ketika sakaratul maut dan menjelang akhir hidup di dunia, agar kita menjadi husnul khatimah. Kita selalu doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kita berdoa diselamatkan di akhirat dan kita diselamatkan daripada dajjal. Kita berdoa sama Allah. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, ketika ini akan menjadikan sebuah kebaikan, maka perhatikan daripada makanan yang kita makan. Makanya hal ini terdapat dalam hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada Rasul. Allah berfirman, wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan firman Allah yang lain, hai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu. Pernah dalam hadisnya Rasulullah mencontohkan, itu ada seorang musafir. Musafir ini melakukan perjalanan yang cukup panjang di padang pasir. Kalau di Arab itu padang pasir ya. Mukanya kusut, ya karena ada debu, ada sinar matahari, ada angin. Pakaiannya juga lusuh, karena tidak mungkin pakaiannya bagus, lusuh, umel, dan rambut juga acak-acakan, karena tertiup angin daripada angin gurun. Di tengah padang pasir dia berdoa, ya Allah, aku ini adalah orang yang gak punya, ya Allah. Ya Rabbi kalau berikanlah aku rezeki dan berikanlah aku pertolonganmu ya Allah. Itu kata si musafir tadi. Kemudian apa kata Allah melalui malaikatnya? Wahai malaikat, mana mungkin aku menerima doa orang ini? Kenapa? Karena pakaian yang dipakai diperolehnya
dari jalan yang haram. Masya Allah. Bagaimana aku bisa menerima doa orang ini? Karena di perutnya itu banyak dimasukin makanan-makanan halal. Masya Allah. Makanya ya kita kan sebagai manusia, kalau bahasa kita kan doa itu senjata orang mukmin kan? Kita berkewajiban selalu berdoa kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu berdoa. Nah kalau doa kita itu mentah, dimentalkan oleh Allah, dibalikkan oleh Allah karena salah satu doa yang tidak diterima memang itu. Karena ada makanan haram yang ada dalam diri kita. Masya Allah. Makanya hati-hati. Ini suatu peringatan bagi kita. Oleh karena itu, yang lebih mengingatkan kepada kita semua adalah bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu telah berkata dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, jadikanlah aku orang yang dikabulkan doa-doanya." Ini kata Abu Waqqas kepada Rasul. "Ya Rasul, jadikan saya menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya." Kemudian kata Rasul, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doa-doanya." Kata Rasul itu ya. Dan demikian dan demi waktu dan juga demi waktu yang di tangannya sungguh jika ada seorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Jadi kata Rasul, kalau ada orang yang makan makanan haram, masukkan ke dalam perutnya, maka kata Rasul, amalnya tidak diterima selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan sejenisnya, maka neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat At-Tabarani. Nah, gitu. Jadi artinya mari kita evaluasi, mari kita coba berpikir secara sehat. Kalau seandainya selama ini ada mungkin makanan, nyari nafkah yang salah jalannya, yang telah kita berikan kepada anak kita, kepada keluarga kita, maka jalannya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya. Makanya saking luar biasanya, kalau kita sudah ada makanan di depan kita, kita selalu doa, benar kan? Apa doa kita? Allahumma barik lana, gitu. Doanya gimana? Bisa nggak tuh? Coba kita baca sama-sama doa waktu makan. Bisa nggak doa waktu makan? Apa sering jarang dibaca itu? Kita berdoa sama Allah agar makanan ini makanan yang diselamatkan oleh Allah, gitu. Dan kita berdoa pada Allah agar terbebaskan dari api neraka, gitu. Karena memang luar biasanya. Makanya kita ajarkan anak-anak kita doa mau makan, doa setelah makan, supaya apa? Menghadapi makanan dia bersyukur sama Allah, berdoa habis makan dia juga bersyukur sama Allah. Bahkan kalau kita lihat kajian itu luar biasa. Apa hubungannya kita berdoa, kita minta dijauhkan daripada api neraka? Karena mungkin caranya mungkin salah. Kemudian jangan sampai makanan kita konsumsi itu menjadi beban buat kita. Oleh karena itu, kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini, yang pertama, mari kita berhati-hati, ya, berhati-hati terhadap makanan yang kita makan. Terutama berhati-hati di dalam mencari nafkah. Karena kalau yang sudah wujudnya haram jelas bisa kita hindari. Daging babi sudah bisa kita hindari, darah bisa kita hindari, binatang yang berbulu tajam bisa kita hindari, khamar, yang minuman yang memabukkan, narkotika dan sebagainya, itu bisa kita hindari. Tapi yang sulit mungkin adalah karena konteks mencari nafkah itu yang mungkin tidak
dengan cara yang halal. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, kita diberikan rezeki yang banyak lagi halal, sehingga berkah buat diri kita, berkah buat keluarga kita, dan tumbuh dengan menjadi keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit jika berkah, insya Allah itu berikan kebaikan buat kita. Banyak tetapi tidak mendapatkan kebaikan dan mudarat, masya Allah itu akan menyengsarakan kita. Ada kalau butuh miliaran, habis deh gitu ya. Ya karena nggak berkah. Uang warna kiri kanan dia banyak banget, tinggal ngambil juta-juta sebagainya. Sekarang nggak punya apa-apa. Karena begitu, karena itu tidak diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kajian semua ini mengingatkan kita, karena kita pun di dunia ini memang berharap akan mendapat pertolongan Allah. Maka salah satu cara menolong keluarga kita, menolong istri kita, menolong anak kita, maka caranya adalah dengan memberikan konsumsi makanan yang halal dan juga mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa, kalau ada makanan-makanan yang mungkin dengan cara yang tidak baik atau mungkin jalan yang tidak ridhoi, kita mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita lebih sehat dan diberikan rezeki yang banyak, dimudahkan di dalam cari rezeki, dimudahkan di dalam cari nafkah, sehingga akan menjadi kebaikan buat kita, ada untuk keluarga kita, tapi juga ada untuk ibadah kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tutup kalimat alhamdulillah al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya Marijal Hamwa ya Kasbarullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang banyak dan halal ya Allah. Berikanlah kami rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka ya Allah. Mudahkanlah kami di dalam mencari rezeki ya Allah. Mudahkanlah kami dalam berusaha dan nafkah untuk keluarga kami ya Allah. Berikanlah kami jalan keluar ya Allah dari setiap dalam usaha kami atas ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah diri kami dan keluarga kami dari api neraka ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami di dunia ya Allah, dan selamatkanlah keluarga kami di akhirat. Kami berharap agar kami senantiasa selalu mendapat ridha-Mu dan mendapat ridha-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kebaikan semata-mata dari Allah, dan jika kurangan itu adalah sifat saya sebagai manusia. Semoga bermanfaat. Insyaallah jumpa kembali pada kajian subuh yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.